Ya, selamat malam eh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi di acara Bincang Iman, ya. Itu topik keluarga, begitu ya. Topik tentang keluarga dan tema kita keluargaku, pelayananku. Nah, kita hari ini kedatangan narasumber teman-teman kita yang saya pikir mewakili keluarga. Ada orang tua, ada anak-anak, kira-kira begitu. Nah, kita mau kenalan dulu dengan para narasumber kita. Silakan kenalkan nama dan kesibukan saat ini, kalau kerja di mana, ya, atau kesibukan yang lain apa. Kita mulai dari Elisa deh, silakan El. Nampaknya Elisa sinyalnya bermasalah. Halo, Dari Unika dulu deh. Teman-teman semua, aku bekerja di salah satu perusahaan minyak. Asalnya dari Jakarta dan UNJ. Ada lagi nggak? Oh ya, sudah, oke. Elisa ya yang pertama. Lalu yang kedua boleh Unika. Silakan kenalan Unika. Halo semuanya, namaku Unika Bunga. Sebenarnya biasa dipanggil Bunga sih, Bang. Oh, okay. Aku lulus dari UI tahun ini. Bulan Oktober ini wisuda juga, baru online. Kesibukannya sekarang masih mencari-cari tempat yang mau menerima. Aku daftar di beberapa industri makanan. Dan juga lagi akhirnya mencoba untuk bikin usaha makanan nih. Ayo teman-teman, boleh banget ya kalau misalnya ada yang mau beli. Nanti di mana pesannya, Bung? Bunga, di mana pesannya, Bung? Oke. Di Instagram boleh ya, teman-teman, @ebungkus. Kusnya S-nya 3. Oke. Silakan teman-teman. Mari kita dukung UMKM di tengah-tengah Covid ini. Mantap. Oke, terima kasih Bunga. Ya, yang terakhir silakan abang kita perkenalkan diri, Bang. Ya, halo teman-teman. Ya, nama saya Bosman Sidebang. Sehari-hari mengajar di Universitas Bengkulu dan juga pengurus gereja, majelis gereja. Ya, kemudian juga ada juga terlibat dalam bidang penginjilan sedikit. Ya, gitu ya. Oke. Nah, saya kira itu aja cukup. Ya, terima kasih Bang Bosman. Oke. Bagi abang dan teman-teman sendiri, arti keluarga itu apa sih? Ya, mungkin kita mulai dari Bang Bosman kali ya. Gimana Bang? Bagi abang keluarga itu artinya apa Bang? Ya, jadi yang pertama kan kita tahu bahwa keluarga itu yang bentuk adalah Tuhan sendiri, gitu ya. Nah, jadi harus dijaga betul ya, karena itu Tuhan yang membentuk keluarga itu. Kalau kita orang Kristen ya adat itu belakangan, dengan Tuhan dulu di gereja kan. Jadi ya sesuatu yang Tuhan bentuk itu memang harus kita pelihara dengan baik. Ya, kalau berbicara apa keluarga ya termasuk istri, anak dan keluarga yang lain tentunya, gitu ya. Dan itu hubungan itu harus betul-betul dijaga ya, supaya benar-benar keluarga itu juga mencerminkan memuliakan Tuhan. Saya kira itu aja dari saya. Oh ya, menarik ya. Jadi Bang ya, keluarga itu yang bentuk Allah. Kalau Allah yang bentuk ya kita harus pelihara gitu ya Bang ya. Betul. Lalu tadi Abang kasih contoh juga, kalau di pernikahan kan di gereja dulu baru ada. Ya, itu dulu. Dan itu ya, jadi itu menunjukkan bahwa keluarga itu penting gitu bagi Tuhan, kira-kira gitu ya, baru ada. Oke, menarik Bang. Terima kasih Bang. Lalu tadi Abang juga bilang bahwa keluarga itu bukan hanya keluarga inti, tapi keluarga besar juga gitu. Menarik ya ini. Iya, betul. Lagi-lagi wawasan kita bahwa keluarga itu keluarga besar juga adalah bagian dari keluarga. Oke, sekarang kalau dari Elisa gimana El? Terus ya, tempat di mana kita bisa bercerita dan tempat buat beristirahat dari kebisingan dunia, Bang. Ya. Jadi tempat beristirahat dari kebisingan dunia. Ini wanita bahasanya
berperasaan kira-kira gitu. Keluarga adalah tempat beristirahat. Iya benar ya. Jadi ada yang bilang bahwa kalau tempat yang untuk nge-recharge gitu ya adalah tempat yang paling enak adalah rumah gitu ya. Home sweet home kira-kira begitu. Oke, makasih Elisa. Kalau Bunga gimana, Bung? Apa arti keluarga buat Bunga? Kalau aku sih bagi aku keluarga tuh waktu mendefinisikan ini ya aku pikir dengan satu kata gift, asik. Hadiah gitu. Aku merasa ya keluarga itu a gift from God lah. Jadi dengan segala kelebihan, kelemahan, keunikannya masing-masing maupun juga ketidaksempurnaan, tapi itu udah yang terbaik dari Tuhan. Gitu, Bang. Wow. Hadiah dari Tuhan dalam setiap ketidaksempurnaannya. Wah, luar biasa ya Nika ya. Nah, tapi masalahnya begini nih. Saya sering menemukan, saya tidak tahu teman-teman di rumah dan atau teman-teman yang di layar ini apakah menemukan juga bahwa ada orang yang rajin pelayanan, aktif di pelayanan, baik di gereja, di persekutuan, pokoknya di pelayanan lah begitu. Tapi di keluarganya bermasalah, begitu. Atau ya mungkin sering bertengkar, atau sering tidak ada buat keluarga. Yang paling masalah sebenarnya mungkin dikomplain lah dari keluarga begitu. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apa penyebabnya kira-kira, dan tanggapan teman-teman apa sih terhadap fenomena ini? Gimana nih dari Bang Bosman nih? Tanggapan Abang terhadap fenomena ini? Gimana, Bang? Ya, jadi menurut saya kan begini, memang ada sih banyak orang juga seperti itu. Artinya kan kalau kita mau pelayanan, tentu kan perlu kesaksian kita juga kan. Nah, jadi kalau kita berbicara kesaksian, ya keluarga kita dulu, kan seperti itu. Karena sering juga begitu, dia tidak pedulikan keluarganya, justru ya di luar sana dia sibuk. Barangkali ada sesuatu yang salah di sana, mungkin motivasinya juga perlu dipertanyakan gitu ya. Itu masalah motivasinya. Bagaimana kita berbicara pelayanan di luar kalau ya keluarga kita sendiri jadi batu sandungan gitu. Jadi ya mungkin para hamba Tuhan juga ada yang terjadi seperti ini. Hamba Tuhan bisa terjadi. Ya, sibuk pelayanan justru anak mungkin lain ceritanya, jadi bukan jadi kesaksian. Jadi menurut saya kita oke lah, sebagai apapun kita perlu pelayanan keluar, tapi ya keluarga kita juga harus kita layani dulu kan begitu. Ya. Jadi kayak sepertinya bagi saya itu mungkin motivasinya juga perlu dipertanyakan pelayanan itu. Ya. Ya. Jadi bagi saya ya keluarga dulu lah, walaupun kita udah fokus di keluarga kita ya bisa saja tetap ada masalah kan seperti itu kan. Tapi jangan karena kita abai ke keluarga demi pelayanan di luar, justru keluarga bermasalah, itu kan ya saya kira Tuhan juga nggak suka itu kan gitu ya. Saya kira itu aja, itu yang bisa saya sampaikan, Bung Argius. Ya mohon maaf, jadi lagi hujan deras di Depok ini, sinyalnya berantakan. Jelas sekali. Iya. Ya terima kasih Bang Bosman. Tadi saya betul. Menangkap ya bahwa jawabannya adalah kalau itu terjadi, jangan-jangan ada masalah motivasi pelayanannya apa, gitu kan motivasinya, kenapa itu terjadi, begitu. Ya, lalu yang kedua, tadi saya coba nangkap dari jawabannya Bang Bosman adalah, boleh keluarga memang tetap bermasalah ketika pelayanan, tetapi itu harus bukan karena kita abaikan, tapi memang ya wajar gitu. Di setiap keluarga ada masalah, ya kita tetap pelayanan, tapi bukan berarti kita abai terhadap masalah keluarga gitu. Bukan berarti kita tunggu keluarga sempurna dulu baru boleh melayani. Kira-kira gitu ya Bang ya? Betul. Makasih Bang. Oke. Kalau Yunika sendiri gimana Yun? Menyikapi
fenomena ada orang yang pelayanannya bagus, di keluarga berantakan. Gimana Yun? Sebenarnya waktu abang ngomong gitu aku jadi keinget beberapa waktu lalu sih. Aku pernah juga ditegur gitulah sama mamaku kayak ini anak-anak orang di kelompok kecilin, diinjilin, tapi ada sendiri nggak diapa-apain kayak gitu. Ya sempet tertegur juga sih dan refleksi juga. Dan beberapa juga ada sih teman-temanku yang kayak cukup bergumul juga lah bang sama keluarganya. Ada yang dia sendiri udah rajin pelayanan tapi keluarganya ada yang masih belum percaya sama Kristus kayak gitu-gitu. Dan ini emang perjuangan seumur hidup sih, dan aku bersyukurnya sih kesini-sini udah bertobat lah ya, udah berjuang untuk mengajak adikku kepada Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini pun bersyukurnya makin membaik lah, bisa dia udah kenal sate bang sekarang gitu. Oke, makasih Bunga ya pengalamannya ya, kejujurannya ya, keterbukaannya tentang itu. Ya, tapi ada yang bilang pelayanan terberat justru adalah melayani keluarga, begitu. Apalagi tidak semua keluarga itu kondisinya baik-baik saja, ya. Banyak keluarga juga yang kondisinya justru berat, seperti itu, ya. Kondisinya justru berat. Bagaimana kalau menyikapi pernyataan itu bahwa keluarga sebenarnya ada pelayanan paling berat? Kira-kira bagaimana Bang Bosman nih? Bener nggak sih melayani keluarga itu justru pelayanan yang paling berat gitu? Gimana Bang? Mungkin begini, bisa saja dikatakan paling berat karena memang melayani keluarga dengan melayani orang lain kan itu kan mungkin nggak ini. Kalau di keluarga kan banyak sekali yang harus dipikirkan. Kalau kita pelayanan ke luar misalnya, katakanlah penginjilan kan pertama ya kesaksian kita, kemudian penyampaian kabar baik kan itu. Tapi kalau di keluarga banyak sekali. Ya, kalau kita berbicara melayani juga karena tanggung jawab lebih banyak lagi di keluarga itu. Gitu ya, banyak harus diperhatikan sekali gitu ya. Jadi saya kira memang itu ya memang bagi saya juga betul-betul berat juga ya, memang berat gitu ya, karena pengalaman ya sudah kita usahakan sebaik mungkin ya, kita didik juga anak-anak ya bisa betul-betul lari dari keinginan itu bisa terjadi gitu ya. Ya tapi kita nggak perlu kecewa, memang itu harus dihadapi kan. Tapi saya percaya apapun persoalan keluarga kita itu yang nggak bisa tidak ya, yang penting kita berserah pada Tuhan gitu. Dan saya percaya nanti bisa saja kita hadapi itu semua, tapi endingnya mungkin ya bagus kan gitu kan. Ya. Dan saya mengalami itu seperti itu. Jadi ya kalau saya bandingkan begitu, kalau kita keluar ya mungkin penting kesaksian hidup kita, nyampaikan Injil dan sebagainya. Tapi kalau di keluarga jauh lebih dari itu lagi, itemnya lebih banyak lagi mungkin ya, gitu, yang perlu disampaikan atau ditunjukkan. Ya mungkin kurang sempurna jawabannya, mungkin dibantu kawan-kawan, teman-teman. Terima kasih. Ya makasih Bang Bosman ya. Jadi kayaknya sih Bang Bosman setuju bahwa pelayanan keluarga itu berat kira-kira gitu. Dan Betul. Tadi tambahannya juga adalah walaupun berat tetap harus dilakukan yang terbaik karena itu akan menjadi add value bagi pelayanan kita. Orang juga akan ketika kita melayani salah satunya melihat bagaimana keluarga kita juga. Oke, gitu ya. Jadi terima kasih Bang. Kalau Yunika gimana Yun menanggapi pernyataan bahwa pelayanan yang paling berat itu ya di keluarga sebenarnya? Gimana Yun? Setuju nggak? Sebenarnya bisa dibilang benar juga sih. Aku setuju juga sama yang dibilang Bang Bosman. Kayak sebenarnya kayak yang tadi aku ceritain itu kan cukup bergumul juga tuh sama adekku. Dan waktu itu bahkan aku juga pernah sharing-sharing sama seorang staff lah. Aku tanya, karena waktu itu lagi bahas tentang predestinasi sih kalau nggak salah. Aku tanya kayak, Kak, gimana ya? Karena aku waktu itu merasanya adekku susah untuk diajak kenal Tuhan kayak gitu-gitu.
Dan ya tapi dari jawaban kakak Staf itu ya tetap terus perjuangkan kayak gitu kan, kita nggak tahu ya pada akhir hidupnya nanti apakah percaya setia sama Tuhan atau enggak ya, maksudnya tetap berpengharapan, tetap perjuangin sebisanya kita gitu. Dan aku juga keinget ini sih tentang yang apa ya, tentang bakpao itu Bang, yang kalau misalnya mungkin aja aku apa ya ajakin dia kenal Tuhan kayak gitu, itu bakpao pertama kayak gitu. Nah mungkin aja nanti dia kampus dapat bakpao kedua, bakpao ketiga, yang pada akhirnya bakpao yang kedua atau ketiga ini mungkin yang bakal membawa dia kenal Kristus. Maksudnya ya mungkin aku apa ya, bukan dari aku gitu dia jadinya percaya Kristus kayak gitu, tapi ya berharap apa ya, dan aku bersyukurnya sih apa ya, Tuhan menjawab sih, maksudnya dengan terus berjuang, jangan nyerah gitu aja sih, karena akhir hidup kan kita nggak ada yang tahu gitu ya Bang. Gitu sih Bang, jadi tetap berjuang walaupun susah. Ya tapi sejauh saya menangkap jawaban Bunga Bunga setuju lah bahwa melayani keluarga itu berat, lalu nggak boleh langsung dapat harapan, langsung ada hasilnya. Mungkin kita bukan yang menuai, kita sama aja kayak pelayanan yang lain ya. Bagian kita menabur, mungkin orang yang nanti akan menuai kayak gitu, tetapi harus terus berusaha dilayani keluarganya begitu. Nah, kalau Elisa nih yang baru join nih, kira-kira apa tanggapan Elisa nih kalau ada yang mengatakan justru melayani keluarga sendiri itu yang paling berat karena mungkin mereka kenal kita apa adanya gitu. Jadi kalau kita layani, misalnya kita ceritakan tentang Kristus, ya mungkin kita akan diejek atau gimana gitu. Gimana El? Tanggapan Elisa? Ya, halo teman-teman semuanya. Jadi di rumahku sekarang lagi hujan dan sinyalnya agak nggak stabil, makanya keluar masuk. Langsung aja, kalau pertanyaan tadi aku setuju sih Bang. Maksudnya lebih susah melayani keluarga sendiri karena dari kecil kan tahu buruknya kita gitu kan, dan dari keluarga juga sih yang sebenarnya sebenarnya tuh orang yang bisa kasih masukan dengan sejujur-jujurnya karena mereka tahu sifat kita apa adanya gitu sih. Iya. Mereka tahu kita apa adanya seperti itu, dan kadang mungkin itu membuat tidak mudah untuk melayani mereka. Tetapi makasih ya. Jadi tadi kita sudah bahas melayani keluarga tidak mudah ya, tetapi kata Bang Bosman tadi harus terus diperjuangkan. Kata Bunga tadi jangan menyerah, ini mungkin bakpao yang pertama buat melayani mereka. Ya kata Elisa, ya mereka yang tahu kita apa adanya juga gitu, kejatuhan kita juga. Nah, ada yang mengatakan ya bahwa bangsa yang kuat berasal dari keluarga yang kuat, begitu. Bangsa yang kuat berasal dari keluarga yang kuat. Nah, apa menurut pandangan narasumber kita nih teman-teman nih? Dari Bang Bosman, gimana Bang? Setuju nggak Bang dengan pernyataan itu Bang? Sangat setuju gitu ya. Jadi mungkin sebelum ke bangsa, mungkin kita biasa juga kalau berbicara di gereja-gereja itu kuat, kalau keluarga-keluarga jemaat itu kuat, gitu kan? Ya. Kenapa? Kalau di keluarga kita sudah orang yang betul bertanggung jawab, ya, di keluarga itu keluar pasti seperti itu. Biasanya orang di luar, ya misalnya contohlah seperti saya misalnya pengajar ya. Kalau orang biasa di keluarga juga nggak bertanggung jawab, ya ngajar di luar pasti biasanya nggak bertanggung jawab juga. Kira-kira seperti itu. Ya, demikian juga bangsa. Kalau kita udah terbentuk di keluarga juga disiplin, punya kasih, tentu itu keluar ya, karena bangsa ini ya dibentuk dari keluarga-keluarga itu sendiri kan gitu. Jadi bangsa ini ya terdiri dari keluarga-keluarga. Kalau setiap keluarga sudah terbentuk disiplin, tanggung jawab, ya tentu keluar akan seperti itu juga. Seperti itu. Ya, jelas dampaknya ke bangsa kita sendiri seperti itu. Ya saya kira itu yang bisa saya bantu, bisa dibantu kawan-kawan yang lain. Terima kasih ya. Makasih Bang Bosman ya. Jadi kalau di keluarga begitu ya keluar pasti begitu, kira-kira kata Bang tadi ya. Kalau
mengajar juga nanti kira-kira akan keluar juga yang apa yang di keluarga. Oke. Kalau Elisa gimana, El? Menurut Elisa? Wah, kayaknya salah lagi sinyalnya. Bunga dulu deh, Bung. Gimana, Bung? Aku setuju sih, udah mantep banget jawabannya Bang Bosman. Ya, kalau menurut aku keluarga ya sebagai tempat latihan sih Bang. Kayak latihan, bahkan misalnya aku juga sering tuh di rumah, kayak sini bantuin masak, sini nyuci piring, latihan lah kalau misalnya nanti jadi ibu, kayak gitu-gitu contohnya sih Bang. Dan benar juga kayak kata yang Bang Bosman bilang, ya semuanya apa ya yang dari rumah kita bawa-bawa keluar juga. Jadi kalau dari rumah udah dididik untuk bertanggung jawab, untuk disiplin, ya keluarnya juga bisa begitu. Dan malah kalau di rumah kan bisa banyak ini juga dapat masukan-masukan, dan dari keluarga tuh apa ya lebih enak lah daripada nanti kalau misalnya melakukan yang nggak baik dinasihatinnya sama tempat-tempat lain. Jadi lewat keluarga menurutku tempat belajar dan latihan sih Bang sebelum keluar. Tempat belajar dan latihan ya sebelum tampil keluar, berkarya di luar, dididik dulu, dilatih di keluarga. Oke, terima kasih Bunga. Nah, selanjutnya, tapi masalahnya sekarang kan keluarga kita di Indonesia ini salah satu yang menyedihkan adalah yang jelas berita mengatakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu meningkat sekarang ketika pandemi ini. Begitu ya. Kalau teman-teman sendiri melihat apa sih masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah gereja. Kalau tadi Bang Bosman bilang jangan ke bangsa dulu deh, gereja dulu lah gitu ya. Masa depan gereja juga ditentukan dari keluarga-keluarganya gitu. Nah, jadi sekarang sebenarnya apa sih masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga zaman sekarang ini, dan kira-kira apa penyebabnya gitu, atau apa juga solusinya? Dari Bang Bosman gimana Bang? Jadi saya agak sulit juga menjawab ya, karena kalau di rumah saya justru lebih banyak ngumpul gitu ya. Jadi ya sepertinya, atau barangkali mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah ekonomi. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi, kenapa begitu. Tapi yang jelas saya nggak tahu ya. Kalau saya justru ada senangnya sih, karena kalau sehari-hari karena sibuk kerja dengan keluarga jarang ini makan sama aja, kadang jarang gitu. Jadi menurut saya kenapa kemungkinan ya, ini saya berbicara kemungkinan karena saya nggak ngalami mungkin masalah ekonomi ya. Jadi ya kalau solusinya ya kembali ke iman kita sendiri gitu ya. Kalau kita anggap kesulitan itu untuk ujian untuk mendekatkan kita pada Tuhan, kan sebenarnya nggak ada masalah. Jadi ini saya bisa jawab betul karena saya nggak mengalami begitu, agak ya nanti entah nggak begitu, saya nggak tahu juga kan. Tapi ya yang sebagian mungkin masalah ekonomi saya lihat. Misalnya, kalau saya justru sering ngumpul dengan anak-anak di rumah sekarang gitu. Karena ngajar juga dari rumah, jadi lebih banyak waktu bersama keluarga gitu. Ya, entah ada sebagian Bang. Mungkin ya oke, makasih ya. Oke, makasih Bang. Ya jadi mungkin ya masalahnya pemicunya ekonomi begitu, tetapi kalau dari Bang Bosman ada dampak baik sebenarnya dari pandemi ini bagi keluarga, yaitu lebih punya banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Ya mudah-mudahan sih apa yang dialami Bang Bosman ini dialami oleh sebagian besar orang ya, bahwa bersyukur bisa kumpul gitu ya. Nah, tapi memang Bang, ini berita yang sudah saya pikir dibenarkan ya oleh banyak media, bahwa ya banyak juga yang tidak bersyukur di kumpul sama keluarga karena ternyata terjadi kekerasan di dalamnya. Ya seperti itu. Mungkin ini bisa jadi pokok doa kita bersama juga ya. Bahwa ternyata bangsa kita ini dibangun dari keluarga-keluarga yang KDRT, kira-kira gitu.
eh, ya kalau nggak heran kalau nanti itu terbawa, kalau kata Bang Bosman tadi, terbawa ke masyarakat gitu ya. KDRT di rumah itu dibawa ke masyarakat. Lagi teman-teman, kita berharap bahwa banyak yang mengalami apa yang dialami oleh Bang Bosman gitu, bahwa dia bersyukur karena pandemi ini banyak kumpul dengan keluarga. Saya juga termasuk yang bersyukur sih, ya bisa banyak sekarang kumpul sama keluarga gitu, sama seperti Bang Bosman. Tapi kenyataannya ya teman-teman, banyak juga yang tidak bersyukur karena dari berita, dari data, banyak yang ketika kumpul sama keluarga ternyata mengalami KDRT. Nah, kalau mengacu seperti yang Bang Bosman bilang tadi, apa yang dialami di rumah itu akan keluar, ya mungkin apa yang dialami bangsa kita masih banyak kekerasan itu awalnya dari rumah. Jangan-jangan seperti itu juga begitu kan. Jadi ini jadi masalah. Kalau aku aku ngerasanya sih kalau dari pandemi ini sebenarnya banyak lah, ada yang disyukuri, ada yang gimana ya, merasa sedih juga lah kayak gitu di rumah sendiri. Kalau KDRT sama kayak Bang Bosman, aku juga nggak gitu paham, tapi kalau dari keluargaku sendiri, aku sendiri merasakan banyak cekcok sih Bang, kayak gitu. Kayak karena di rumah terus, ketemu terus, jadi sempet lah beberapa kali berantem lah kayak gitu. Yang biasanya masing-masing sibuk kayak gitu kan, ini jadi berelasi mulu, jadi ada sih berantem beberapa kali, dan bahkan sempet yang aku sampai sesedih itulah, sampai akhirnya keluargaku bikin rapat bareng untuk ngomongin itu dan menyelesaikan konflik antara aku sama kakakku kalau kemarin itu kayak gitu. Cuma ya kalau yang disyukuri sama kayak Bang Bosman juga, karena tadinya masing-masing sibuk, sekarang bersyukur banget waktu bareng keluarga itu banyak banget kayak gitu. Dan mamaku yang tadinya kerja jadi di rumah, adekku yang dia dapat kuliah di Bogor kan, tapi nggak jadi asrama karena lagi pandemi gini, jadi di rumah. Jadi bersyukurnya Tuhan kasih waktu banyak lah buat berelasi sama mereka kayak gitu di pandemi ini. Jadi ya, tapi bersyukurnya kalau dari konflik yang aku alami sih, poin yang aku syukuri adalah makin mendewasakan aku sih Bang, membentuk aku lah, dan juga membentuk kakakku juga. Kayak kalau waktu konflik kemarin, aku belajar untuk nggak terlalu sensitif banget lah gitu, nggak gampang baperan banget atas semua perkataan kayak gitu. Dan kakakku belajar untuk dia juga kalau menyampaikan perkataan kayak gitu ya juga nggak langsung blak-blakan gitulah kepada aku, karena ya juga ini sih menyadari kalau setiap orang tuh unik, berbeda-beda, ada yang sensitif banget, ada yang biasa aja. Jadi kalau ngomong harus hati-hati, ada yang ya udah ngomong apa aja diterima-terima aja kayak gitu. Banyak belajar sih Bang dari pandemi ini. Oke, makasih Bunga. Wow, ya luar biasa ya. Ya memang Bunga sendiri ternyata mengalami bahwa di pandemi ini membuat konflik itu makin dekat gitu. Ternyata kita punya banyak waktu, makin kenal, makin bisa konflik. Tapi tadi pelajarannya dari Bunga adalah konflik itu bukan hanya punya dampak negatif, ada dampak positifnya, makin mendewasakan. Ya masing-masing makin bisa kenal, makin bisa introspeksi diri apa yang tidak boleh sebenarnya dilakukan. Ternyata Bunga orangnya nggak bisa belak-belakan gitu. Kalau negurnya agak muter-muter dulu lah, mungkin kayak gitu ya. Jangan yang langsung to the point gitu. Bunga orangnya kayak gitu. Jangan bahasanya jangan terlalu to the point atau gitu-gitu. Jadi menarik. Ya. Menarik ya, sangat menarik sih menurut saya. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah juga yang nonton dimanapun teman-teman yang nonton, ya mungkin ini jadi jawaban buat kita juga. Jangan jadi stres atau putus asa juga kalau ternyata kita makin banyak di rumah, makin banyak berantem. Tapi seperti yang Bunga alami, jangan lupa cari pelajarannya dari berantem itu. Jangan-jangan memang selama ini kita nggak berantem bukan karena kita akur, tapi karena kita
nggak punya banyak ketemu juga gitu, nggak punya banyak waktu bersama, jadi berantem pun nggak sempet gitu. Gimana kira-kira Bang Bosman, ada tanggapan nggak? Ya, jadi saya tambah gitu ya. Mungkin Argeus tahu tuh kalau falsafah orang Batak itu, kayu yang berdekatan itu yang bergesekan kan. Oh, Ya, gitu. Ya, jadi semakin kita sering dekat, ya pasti ada konflik. Tapi kalau kita sadar itu kita sendiri, ya anak kita, itu kan kita diri kita sendiri kan begitu ya. Ya, jadi konflik itu sama seperti yang katakan Bunga tadi, ya bukan konflik berkepanjangan. Ya. Jadi kalau orang tua kita bilang yang berdekatan itu wajar bergesekan, bukan itu diharapkan, bukan. Tapi kalaupun terjadi itu hal biasa gitu ya. Ya tapi kalau kita dia itu bagian diri kita sendiri, ya nggak mungkin kita perpanjang kan. Ya saya katakan saya senang di rumah juga, ya konflik kecil ya pasti ada. Ya tapi mungkin konflik sebentar, ya nanti sore nggak ada lagi, itu kan biasa kan. Nah justru itu asiknya kan begitu kan. Marahan sebentar nanti ketawa sama kan begitu kan. Ya itulah hidup yang harmonis sebenarnya begitu ya gitu. Ya kalau tapi gini Bang. Oh oke. Ya tapi gini Ya, Bang. sudah. Kalau konfliknya jadi jatuhnya ke kekerasan, kekerasan bukan fisik tetapi verbal, lalu apa sakit hati yang terlalu dalam terjadi, kira-kira gimana itu Bang mengatasinya supaya jangan sampai kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak semua bisa kayak Abang gitu yang oke, besok nanti sore udah baikan gitu. Gimana Bang? Oke. Solusinya gimana Bang? Supaya konfliknya itu jangan jadi. Ya, saya kira intinya kembali ke topik semula, ke arti keluarga itu kan. Ya, jadi kalau udah keluarga kita, bagi saya ya tentu anak saya kan diri saya sendiri gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang saya rasa menyakitkan bagi anak saya misalnya, ya saya juga nggak malu minta maaf ke anak saya gitu ya. Ya di sekolah pun saya seperti itu. Saya pernah ngajar SMP, SMA, ketika saya sadar saya terlalu keras tadi, pernah saya minta maaf juga ke anak itu, biasa gitu. Jadi ya jadi kembali ke pribadi setiap anggota keluarga itu, ya saya juga pernah juga nyakiti hati istri saya, anak saya, tapi kan nggak pula malu minta maaf kan, kira-kira seperti itu kan. Jadi jangan kita karena udah tua merasa salah kalau kita minta maaf ke yang anak-anak sendiri gitu ya. Bukan, bagi saya itu hal ya justru kita dinilai, wah ini bapakku ini tahu dia salah, itu kan bukan meremehkan kita kan. Ya, jadi kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing anggota keluarga itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita tahu itu pasti terjadi, kalau berdekatan pasti ada gesekan, itu udah pasti ya. Tapi kalau kita udah tahu pasti itu, jadi kita nggak terkejut. Ya istilah umumnya kan hal yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan kan, kira-kira kan seperti itu kan. Ya, jadi kembali ke pribadi masing-masing keluarga itu ya. Ya kalau sampai KDRT itu kan dia nggak berpikir itu yang disakiti siapa, kan begitu kan. Ya kalau istri saya sakit kan pusing juga saya nanti kan, kira-kira seperti itu kan. Ya jadi bukan berarti saya nggak pernah nyakiti hati saya, pernah, tapi kan itu kita selesaikan dengan baik gitu ya. Jadi saya senang sekali yang dikatakan Bunga tadi, memang begitu, itu kita jadikan pelajaran. Ya mungkin karena nggak sering ketemu suami istri, bisa saja nggak tahu hal-hal yang nggak sesuai, yang membuat suami atau istri nggak nerima gitu ya. Sama sifat kita kan beda-beda kan gitu ya. Jadi kuncinya itu tadi, ya boleh berkonflik, tapi kita ingat itu bagian dari diri kita sendiri. Jadi saya kira nggak mungkin kita lanjutkan terus konflik itu. Jadi KDRT itu berarti kalau istrinya dipukul ya dia nggak menganggap istri itu dirinya sendiri kan, seperti itu. Ya oke, mudah-mudahan memuaskan jawabannya ya. Iya. Ya andaikan ya semua suami kepala keluarga bapak seperti Bang Bosman ini ya. Wah, kayaknya bangsa ini akan cepat majunya, gereja akan maju gitu ya. Andaikan orang Batak ya. Kita orang Batak nih. Elisa orang Batak juga. Bunga apa ya sukunya Bunga ya?
Aku orang Depok sih Bang, orang tua Bengkulu Jogja. Bengkulu Jogja, oke, ada Jawa dan ada Sumateranya sedikit lah. Karena waktu Bang Bosman sharing begitu, saya jadi ingat ya bahwa ya apa namanya, ya mungkin ada sedikit stigma bahwa orang Batak itu kasar, keras gitu ya. Enggak juga nih, ada di depan kita nih ada nih bapak-bapak Batak yang nggak suka mukul, ngomong kasar juga mikir gitu. Lalu nggak malu untuk minta maaf juga kayak gitu ya. Ya puji Tuhan ya Bang. Amin. Nah, kita berharap keluarga Kristen semakin jadi berkat, semakin jadi garam ya. Kekerasan ya. Saya juga sempat dengar bahwa di keluarga-keluarga Indonesia Timur juga kekerasan itu jadi budaya yang sering terjadi begitu. Padahal Indonesia Timur kita tahu banyak kantong-kantong Kristen di sana. Itu bagi saya sih sangat menyedihkan seperti itu. Oke, Elisa sudah kembali bersama-sama dengan kita nih. Kalau yang disyukuri selama pandemi itu ada waktu buat keluarga berkumpul semua sih, karena kan biasanya kalau nggak ada pandemi kayaknya kita pada punya kegiatan masing-masing gitu loh, jadi itu yang disyukurin. Terus ada waktu juga buat ketemu, maksudnya buat ketemu tatap muka langsung kan antar satu sama lain gitu. Kalau pengalaman KDRT nggak ada sih sebenarnya, cuman tanggapannya terhadap KDRT itu menurutku itu masalah komunikasi antar keluarga mungkin ya yang nggak baik. Jadi pemicunya maksudnya miskomunikasi, jadi bikin salah tanggap, terus responnya juga jadinya nggak benar gitu sih kalau menurutku. Ketika komunikasinya baik, semoga juga hubungannya baik gitu. Itu aja Bang Ardi. Oh, jadi komunikasi itu penting ya, dijaga ya El ya. Tapi di masa pandemi gini komunikasi harusnya makin baik ya El ya. Semestinya sih ya Bang, karena kan banyak yang tetap muka ya antar satu sama lain. Kayak gitu. Mungkin kalau dulu kayak anaknya malam di mana, bapaknya pagi di mana, masih kerja atau gimana gitu kan. Ya komunikasi sih, cuman paling lewat chat. Kan kalau pandemi gini seenggaknya makin banyak waktunya. Gitu. Mungkin juga komunikasi tiap keluarga kan beda-beda, pengaruhi sama gap generasi kan. Orang tuaku masih yang mungkin kayak generasi X gitu, yang komunikasi satu arah, nggak yang diskusi gitu. Itu kan juga secara nggak langsung bisa mempengaruhi ke hubungan keluarganya juga Bang gitu, dimana ya anak dengerin orang tua kayak gitu. Oke. Nah, kalau Elisa tadi bilangnya sempat dengar bahwa harusnya komunikasinya sih sebenarnya lancar ya. Pandemi ini sama kayak seperti yang Bang Bosman bilang, mendekatkan kita ke keluarga sebenarnya, walaupun makin dekat gesekan itu semakin mungkin juga, kira-kira seperti itu. Tapi pada kenyataannya banyak yang menyikapi gesekan itu dengan kekerasan, baik fisik baik verbal. Dan itu sudah dibuktikan ya di survei, di data, kalau kita baca berita bahwa kekerasan di rumah tangga meningkat selama pandemi. Ya karena makin dekat itu tadi gitu. Konfliknya tidak bisa diselesaikan dengan dewasa. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang coba sekali lagi kita bahas ya, sebenarnya bagaimana sih solusinya supaya kekerasan ini, atau apa penyebabnya juga sih sebenarnya kekerasan ini terjadi di rumah tangga begitu. Saya ajak kita coba diskusi lah gitu ya. Mungkin Bang Bosman juga nih, kenapa kok nggak mau berkata kasar, mukul di rumah tuh, penyebabnya apa Bang? Iya, jadi
mungkin terlalu ini ya, kita kan diajarkan kasih kan, itu aja intinya sebenarnya kan. Jadi kalau menurut saya kan, kalau Argius tadi bilang orang Batak itu kasar, memang umumnya kasar dan perilakunya juga, tapi mungkin berbeda dengan kalau istilah Bengkulu orang Batak Nian atau orang Batak Kristen gitu kan. Kalau menonjol Kristennya saya kira nggak akan seperti itu. Ya seperti saya punya anak 2 perempuan, kalau betul-betul orang Bataknya mungkin udah disuruh ibu saya nikah lagi kan. Tapi karena saya orang Kristen, ya yang lebih menonjolkan Kristennya gitu. Jadi sama aja, kita ini beda, budaya-budaya kita kan macam-macam ya. Ada yang kasar, ada yang lembut. Ya, jadi seperti itu. Tapi saya yakin mau dari budaya manapun, kalau sudah Kristen yang menonjol, kasih yang menonjol, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya kembali ke sana, memang ke sana, harus ke sana larinya. Karena pribadi seseorang itu kan begitu kan. Ya. Jadi kalau sudah kuat kekristennya dari suku manapun latar belakangnya, suku yang keras, suku yang lembut, saya yakin akan ya lembut semua kan gitu ya. Karena intinya kasih itu. Gitu ya. Ya, jadi kalau bagi saya seperti itu, karena menurut saya itu salah, gitu aja. Itu salah, nggak boleh. Ya walaupun mungkin sekali-sekali bisa saja kita kelepasan kan, tapi kembali seperti tadi ya, kita bukan orang sempurna ya, bisa saja karena apa marah, tapi itu ya seperti yang saya bilang tadi, solusinya kalau kita itu udah berlebihan ya harus minta maaf apa gitu kan. Saya nggak bilang saya 100% ini, ya saya juga bisa saja ke mahasiswa pun kadang bisa juga saya keras gitu ya. Tapi seperti tadi, kalau memang sudah terlanjur, menurut kita itu udah keterlaluan, ya lebih baik minta maaf. Saya tidak pernah malu minta maaf ke si mahasiswa juga. Jadi intinya bagi saya itu tadi, karena bagi saya di pekerjaan pun intinya tetap itu, kasih itu yang saya bawa gitu. Saya kalau kasih ngajar itu ya macam-macam, dia saya disiplinkan memang, ya. Tapi nggak pernah saya jauhi gitu. Saya sama dengan anak kan. Kalau dia salah ya kita marah, tapi setelah itu kita normal aja, nggak akan marah terus sepanjang hari seperti itu kan. Jadi menurut saya seperti itu, kembali ke ya, kalau bagi saya karena kita orang Kristen ya kembali ke firman Tuhan, kembali ke kasih ya, karena kasih itu intinya semua kan. Kalau bayangkan kalau kita mengasihi kan, kalau udah kita menganggap dia diri kita sendiri kan, nah apa kita mau menyakiti diri kita sendiri kan, seperti itu kan. Jadi saya kira itu. Tapi sekali lagi saya bukan orang yang ya sempurna ya, saya juga bisa juga melakukan kesalahan. Tapi ketika salah itu ya kembalilah kita minta maaf. Artinya kalau kita minta maaf, kita tidak ingin melakukan itu lagi seperti itu. Jadi ya, kasih itulah intinya, begitu, nggak ada yang lain, jawaban lain gitu. Ya, Oke. makasih Bang. Jadi ya memang sih harusnya ya, kita orang Kristen ini harusnya adalah orang yang paling belajar tentang kasih itu ya Bang ya. Karena itu pelajaran utama. Itu hukum yang terutama kata Tuhan Yesus. Yang terutama adalah mengasihi Allah dan tidak lepas mengasihi sesama. Itu hukum terutama, tetapi ya memang ini jadi harus benar-benar apa ya? Kalau bagi saya sendiri Bang, benar Bang, bahwa kita boleh belajar banyak hal dalam kekristenan, tapi benar-benar jangan pernah lupa kasih itu adalah yang utama, memang seperti itu. Ya. Sehingga ya harusnya nggak boleh kasar. Kalau Elisa gimana Elisa menyikapi fenomena fakta bahwa masih banyak yang kasar di tengah-tengah keluarga di Indonesia ini? Orang disakitin karena orang disakitin karena dia udah disakitin orang lain, jadinya entah menyakitinya kayak gitu ya, bener yang kayak dibilang sama Bang Bosman sih Bang. Kalau enggak ya akan terus kayak gitu Bang, karena kan menurutku kalau KDRT itu, kalau KDRT itu ada satu pihak
yang nggak dipuaskan lainnya kan. Jadinya dia berontak dan melakukan hal yang gak disarankan. Ketika korban udah diperlakukan balas atau akan dan akan melakukan hal itu ke orang lain, diperkenalkan dengan kasih, akan gitu terus sih Bang, rusak semuanya tatanan yang ada. Ya Elisa, terima kasih jawabannya. Saya ada yang cukup menarik dari jawaban Elisa, teman-teman, bahwa ini bisa menjadi lingkaran setan, ya, bahwa orang yang disakiti di rumah, dia bisa kemudian menyakiti lagi dimanapun, atau nanti dia berkeluarga pun dia terbawa begitu ya untuk menyakiti juga seperti itu. Nah tapi mungkin terakhir kita coba bahas adalah bahwa kenyataan ada keluarga-keluarga yang broken, yang KDRT begitu. Apakah kemudian orang yang berasal dari keluarga broken home, yang dari keluarga yang KDRT, hidupnya memang harus kemudian masuk ke dalam lingkaran setan itu lagi, akan melakukan itu lagi? Kalau tadi kata Bang Bosman, akan terpancar di luar apa yang di rumah itu lagi? Ataukah ada harapan bagi teman-teman yang berasal dari keluarga, atau khususnya anak-anak ya, dan juga mungkin istri, biasanya kalau di Indonesia atau dimanapun mungkin ya, istri yang di rumahnya dia mengalami KDRT begitu. Apakah anak yang dari keluarga broken masih punya harapan? Istri yang suaminya KDRT masih punya harapan? Ya, gimana Bang Bosman? Masih ada harapan nggak bagi keluarga yang hancur? Mungkin saya bagi pengalaman sedikit ya. Dan apa solusinya kira-kira Bang? Nah, sebelum itu saya tambah sedikit masalah pernah ngalami dan melakukan ke orang lain itu ya. Bisa dengar nih kan? Oke. Halo? Dengar Oke. Bang. Nah, jadi saya kesaksian saya sendiri waktu kuliah S1 ya, saya ada merasa sakit hati betul gitu ya. Diperlakukan merasa tidak adil. Sehingga kuliah saya S1 dulu yang saya targetkan 4,5 tahun bisa sampai 7 tahun, 2,5 tahun nggak jelas gitu ya. Tapi itu sakit sekali gitu. Tapi ketika saya mengajar, saya nggak mau orang lain merasakan sakit saya itu. Gitu. Jadi saya ke mahasiswa saya nggak pernah, saya betul-betul kasih yang saya bawakan ke mahasiswa saya. Jadi bagi saya mengajar itu sama dengan pelayanan. Jadi saya nggak mau balas itu karena saya bayangkan sakitnya itu gitu. Ya, bayangkan saya seharusnya bisa tamat 4,5 tahun jadi 7 tahun, bayangkan gitu. Bagaimana kalau orang lain mengalami itu? Jadi saya ceritakan itu ke mahasiswa, tapi saya nggak akan lakukan itu terhadap Anda. Itu seperti itu. Ya. Nah, apakah punya harapan? Ya, saya mungkin kenapa saya berubah seperti itu? Mungkin ada juga sebab akibatnya gitu ya. Nah, kalau saya dulu masih di Medan, saya kuliah di USU dulu, ya hampir masalah ke gereja, urusan yang kerohanian saya jauh sekali gitu. Jadi saya merasa jadi orang Kristen itu setelah di Bengkulu ini, sudah umur mungkin waktu itu 34 tahun gitu. Saya mulai terlibat di situ di penginjilan, kemudian pengurus gereja. Jadi kalau dengan mahasiswa, kebetulan kita juga pembina kerohanian mahasiswa Kristen, selalu saya bilang, Anda bersyukur di Bengkulu. Saya merasa jadi orang Kristen di Bengkulu itu. Ya mungkin kalau nggak kurang mendalam kekristenan itu, saya mungkin di kampus mungkin saya balas juga, dulu saya sakit diperlakukan ya. Tapi saya nggak lakukan itu. Saya kasihan sekali, jangan Anda sampai mengalami seperti saya, seperti itu ya. Itu bukti kasih saya kepada mereka. Nah, apakah keluarga yang broken home masih punya harapan? Itu ya, kalau saya lihat ya, seperti anak-anak yang broken home, ya tergantung dia ketemunya dengan siapa gitu ya. Syukur-syukur dia ketemu orang-orang yang rohani seperti Argius misalnya ya. Jadi ya mungkin akan diarahkan
Karena orang broken home biasanya anak-anak dia kan nggak punya dia punya keluhan disampaikan kemana seperti itu. Ketika disampaikan ke orang yang salah, ya makin parah. Tapi ketika dia sampaikan ke orang-orang yang rohani, dia kan bagus gitu. Jadi masih punya harapan. Dan itu tugas kita ya. Kalau di lingkungan kita orang-orang broken home, ya kita harus punya waktu untuk itu, menolong dia kan seperti itu ya. Jangan sampai dia ketemu orang yang salah, justru makin menjerumuskan gitu. Oke, Bos. Ya, makasih Bang Bosman ya. Jadi Bang Bosman sendiri orang yang mengalami, nggak harus begitu gitu, lingkaran setan itu bisa diputus kira-kira begitu. Nah, kalau dari Bunga nih ada pengalaman nggak Bung, atau ada pendapat nggak tentang keluarga yang broken home? Kalau menurut aku sih nggak ada, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil lah Bang. Maksudnya walaupun se-broken home itu Kristus sudah menebus segala dosa juga lah. Nggak ada orang yang terburuk, yang nggak ada dosa yang paling buruk sampai Tuhan nggak bisa selamatin kayak gitu sih. Dan mungkin aku boleh promosi ya Bang, buat teman-teman kalau misalnya ada yang SMP atau SMA, ada acara nih KKR siswa tahun 2020 ini, tanggal 17 Oktober. Jadi berharap banget kalau misalnya teman-teman merasa nggak puas dengan hidup, atau dengan keluarga khususnya juga ya, mungkin kan cukup banyak lah ya yang ngalamin itu, boleh banget ikutan acara ini. Karena perlu banget ditolong sih menurut aku. Kalau ada yang broken home kayak yang tadi Bang Bosman bilang, sedihnya mungkin kebanyakan malah ceritanya ke tempat yang salah, dan jadinya dapet masukan yang salah, jadinya malah tambah jatuh kayak gitu deh Bang. Ya, mungkin buat teman-teman yang, ya buat saya juga ya, buat kita semua, itu tadi dari Bang Bosman dan juga dari Bunga, bahwa kalau kenyataan banyak keluarga yang di Indonesia yang masih KDRT, atau keluarga kita sendiri masih punya banyak masalah, kata Bang Bosman tadi, selalu ada pengharapan ya. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari masalah keluarga kita. Tidak ada yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Walaupun kata Bunga tadi, ya waktunya Tuhan, bukan waktu kita gitu. Bagian kita menabur sedikit demi sedikit, kasih bakpao 1, bakpao 2 gitu ya. Tapi sudah terlalu banyak bukti Tuhan bisa mengubahkan orang yang paling jahat sekalipun. Di keluarga kita tidak ada yang tidak bisa dirubahkan oleh Tuhan. Seperti itu kata Bunga tadi juga, kasih Tuhan sudah terlalu besar, dia sudah mati, ya itu pun jadi jawaban buat masalah di dalam keluarga ya. Jadi tetap ada pengharapan. Lalu kata Bang Bosman tadi juga, bahwa kalau kita kenal sama orang-orang yang dari keluarga broken home, ya kita bisa jadi jawaban doa untuk jadi teman yang baik, mengarahkan ke hal yang baik juga. Ya, sekian teman-teman siaran kita hari ini. Mohon maaf untuk salah-salah kata, lalu juga untuk sinyal yang buruk. Ya, kita sama-sama berdoa bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, mensyukuri keluarganya dalam kelebihan dan kelemahannya, dan percaya Tuhan tidak kebetulan menempatkan kita dalam keluarga itu. Apalagi kalau kita orang percaya, Tuhan mau kita jadi berkat, walaupun sekali lagi tidak mudah, sangat tidak mudah, tapi Tuhan dengan kuasanya menyertai kita untuk melayani keluarga kita sendiri juga. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan, memberikan komentar, kami bersyukur. Kami undur diri, selamat malam, selamat beristirahat.